Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, hari ini tanggal 22 Juli saya akan mengupdate informasi terkait bantuan PKH tahap 3 di termin yang kedua. Bahwa saat ini PKH Bank BNI itu sudah cair, Bank BRI juga sudah mulai mencair hari ini, dan juga bantuan sosial tunai sebesar 600.000 juga sudah mulai mencair. Nah, bagaimana dengan Sobat Sosial atau KPM PKH atau KPM BSD yang sampai saat ini juga belum cair atau masih zonk? Apakah masih ada harapan? Nah Sobat Sosial, simak terus penjelasan informasi ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp 0811 1500 299. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Nah Sobat Sosial, pada video sebelumnya saya telah memberikan informasi terkait pidato Presiden bahwa pencairan PKH, BPNT ataupun BST itu harus dipercepat di dalam minggu ini, harus sudah tercairkan atau tersalurkan. Nah, dan hari ini terbukti sejak Hari Raya Idul Adha pencairan bantuan PKH dan bantuan BST itu sudah mulai tersalur di beberapa wilayah ya, dan saat ini juga PKH Bank BNI juga Bank BRI sudah mulai dicairkan. Nah, untuk diketahui Sobat Sosial, bagi KPM PKH yang mungkin saat ini akan melakukan pencairan, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Saat ini gerakan menggunakan double masker itu sangat diterapkan oleh KPM PKH dan seluruh masyarakat tentunya. Nah Sobat Sosial, ketika sudah melakukan pencairan KPM PKH, jangan lupa untuk foto selfie dengan menunjukkan bukti struk, menunjukkan kartu dan juga uang sebagai alat bukti bahwa KPM tersebut sudah melakukan pencairan, sehingga pendamping PKH juga bisa melaporkan ke pusat bahwa KPM tersebut memang sudah menerima PKH. Selanjutnya juga untuk memastikan bahwa kartu KKS itu memang dipegang sendiri, dimanfaatkan sendiri, dan disimpan sendiri oleh KPM PKH. Sobat Sosial, saat ini PKH Bank BNI itu sudah terpantau cair di beberapa wilayah seperti di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Jakarta, sebagian di daerah Sumatera itu sudah mulai mencair dan telah menunjukkan bukti struk lewat media sosial Facebook itu sudah mulai terpantau cair sampai hari ini. Begitupun dengan Bank BRI, hari ini juga sudah mulai terpantau cair seperti ada kawan Tiardina di sana untuk di daerah Medan mengatakan untuk BRI Medan sudah cair barusan, no hoax dan no tipu-tipu, mau percaya syukur, enggak juga enggak masalah katanya. Nah
Sobat Sosial, bantuan sosial tunai juga sudah mulai terpantau cair di wilayah Lampung Selatan dan di wilayah Jakarta Pusat. Di situ juga sudah mulai terpantau cair lewat media sosial dengan menunjukkan bukti undangan dari PT Pos Indonesia. Lalu bagaimana dengan KPM PKH atau BST yang mungkin saat ini juga belum cair? Apakah memang masih ada harapan atau memang sudah tidak ada harapan begitu? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan juga untuk menyalakan notifikasi loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, Sobat Sosial, di sini saya akan langsung memberikan informasi bahwa saat ini pencairan PKH dilakukan secara bertahap, tidak dilakukan secara serentak. Karena itu, pastikan kepada pendamping PKH-nya bahwa nama-namanya itu masuk di dalam daftar bayar di termin kedua ini atau tidak. Jika misalnya masuk, silakan langsung mengecek ke tempat pencairan seperti di ATM ataupun di Briling begitu. Nah, selanjutnya jika misalnya Sobat Sosial tidak mendapatkan atau tidak ada nama-nama di termin yang kedua, itu artinya sebaiknya Sobat Sosial tidak perlu bolak-balik ke ATM untuk melakukan pengecekan, karena dipastikan Sobat Sosial belum terdaftar di dalam data bayar termin yang kedua. Karena itu tetap sabar menunggu di proses yang termin ketiga untuk proses pencairan. Yang kedua, pastikan bahwa data-datanya sudah valid ya dan padan dengan data yang ada di Dukcapil, sehingga ketika semua data tidak bermasalah dan valid, dipastikan KPM PKH yang saat ini belum cair pasti akan cair di termin yang berikut. Nah, untuk sekedar informasi bahwa saat ini proses perbaikan masih berlangsung sampai tanggal 31 Juli. Karena itu, bagi Sobat Sosial yang mungkin saat ini merasa belum pernah cair, segera pastikan ke pendamping PKH atau pendamping TKSK atau operator 6NG bahwa datanya tidak bermasalah, dan jika bermasalah segera lakukan perbaikan data. Begitupun dengan KPM BST yang saat ini mungkin belum cair. Pencairan itu bertahap, juga tergantung dari PT Pos Indonesia di masing-masing daerah apakah sudah siap untuk proses penyaluran ataupun tidak. Dan juga jika masih ada data yang bermasalah belum padan dengan Dukcapil, tentunya KPM BST juga tidak akan bisa dicairkan. Karena itu, sekali lagi saat ini proses perbaikan sampai tanggal 31 Juli. Lakukan perbaikan data sehingga harapan untuk pencairan baik itu PKH, BPNT atau BST masih bisa terjadi. Nah, Sobat Sosial, inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam kemanusiaan. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat.